Bismillahirrahmanirrahim. Di malam Rabu yang lalu kami menerjemahkan satu bait yang paling atas, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tasaba aslan fi madaz zamani. Ini biar sempurna kami ringkas. Kemarin itu di bait yang pertama adalah dua kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Yang ketiga dan yang keempat itu adalah tidak pernah lari dari Rasulullah binatang-binatang yang liar atau binatang buas. Jadi kalau ada Rasulullah itu tidak lari binatang, malah mendekat. Itu bedanya. Semua binatang yang liar itu kalau ketemu Rasul dan tidak mendatangkan bahaya, wa mau Hasan, dan tidak itu dihinggapi di badannya yang baik, yang indah, tak pernah etongkoen lala sampai wafat. Jadi sahabat tidak pernah melihat Rasulullah. Ini kita bisa bayangkan bagaimana tubuh mulia beliau itu. Dan lalat ini sengaja diciptakan oleh apa manusia itu lemah dan hidup. Pun manusia pasti pernah dihinggapi oleh tengkein lala. Jadi luar biasa. Itu yang ketiga dan keempat. Yang kelima dan keenam, kama min ru'ya asru baulin minhu. Yang ke itu Rasulullah itu melihat yang sama. Jadi walaupun beliau itu juga jelas sebagaimana melihat ke depan, ya, sama dengan pandangan beliau ke saat oleh tidak usah sapion. Rasulullah itu kalau melihat ke ini kelebihan Rasulullah, sehingga sahabat sholat, ya, yang main-main setak sungguh-sungguh itu kelihatan sama Rasulullah. Dan belum asrubat bekas beli itu buang air kecil atau air besar, ya. Baik ghaid atau baul, tidak pernah ada bekas, langsung ditelan oleh bumi. Tuh. Ini kelebihan Nabi Muhammad. Dan yang ketujuh, ya, qalbuhu, Rasulullah tertidur walaupun jadi seumur tidak pernah tidur walaupun mata terpejam. Ini kebitanya kalau sampean. Kalau sampean kan melak tapi hati kadang melak tidur. Melak tapi tak paham. Rasulullah tidak pernah tidur. Sehingga ketika beliau kadintoh bangun tidur kemudian langsung sholat, ditegur oleh Rasulullah, "Atusalliya, apakah engkau akan sholat sementara baru bangun tidur, belum wudu?" Apa kata Rasulullah? Tanamu aini wala yanamu qalbi. Yang tidur itu hanya mataku, hati tidak pernah tidur. Rasulullah begitu. Makanya
Rasulullah itu beda dengan kita. Kalau kita tidak boleh cukup duduk langsung pojok lah. Seperti juga menyentuh perempuan dan lain sebagainya. Kemudian tidak pernah kelihatan bawah naungan atau di bawah cahaya. Tidak pernah. Orang-orang cerdas di zaman mulia di zaman Rasulullah, di bawah teriknya tidak pernah. Kalau kita jangan lagi matahari, lampu ada bayangannya, gitu kan? Nah, kemudian kelebihan Rasulullah yang ke-9 dan ke-10, beliau ini pundaknya kalau duduk sama yang lain pasti lebih tinggi. Jika duduk bersama kaum pasti lebih tinggi. Sehingga tidak sulit sahabat membedakan mana Rasulullah. Oh, itu. Yang mana? Yang paling tinggi pundaknya. Walaupun beliau duduk dengan orang yang paling tinggi di zamannya, tidak bisa mengalahkan kedua pundak Rasulullah. Dan indal wilayah bi muqtatani, ketika beliau dilahirkan, sampaikan wahai orang-orang yang pintar, orang yang pandai menyifati, bahwa Rasulullah itu sudah lahir dalam keadaan sudah dihitan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Ya, inilah kelebihan Nabi Muhammad SAW. Hadil khasais fahfadha takun aminan. Kalau bait-bait kalian amalkan, orang yang amin dari bahaya wasurraki dan dari berbagai macam bencana. Maka ulama kita itu menganjurkan kalau mau masuk rumah, ya, punya toko atau punya kendaraan, ini dibacakan bait ini, akan terpelihara. Kemudian amma ba'du, setelah membaca basmalah, membaca alhamdulillah, membaca sholawat, fa'lam, ketahuilah, ayuhal haris, wahai orang yang punya semangat, orang yang punya himmah yang kuat, al-muqbil, yang datang alal iktibas, ilmu pengetahuan, wahai orang yang punya semangat tinggi, hadir dari tempat rumah panjenengan ditinggalkan untuk memetik ilmu, al-mudhir, yang menampakkan min nafsihi, dari raghbah, kepada kesungguhan. Kalian yang datang dari Compon Bengse, meninggalkan rumahnya, ejek aja teka akad, untuk memetik ilmu, ya, untuk memetik ilmu, wafar, dan syiddatul istiyaq, sangatnya rasa haus, dahaga, ilahi, kepada ilmu, ajaran kepada kita yang senang belajar, senang mengaji, dan setiap orang-orang yang ingin melakukan ibadah yang mulia dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dengarkan baik-baik, kata beliau. Apa? Annaka, bahwasanya engkau, in kunta taksudu bitolabil ilmi al-munafasa, jika kalian datang yang sudah menampakkan kesungguhan itu untuk mencari ilmu dengan tujuan bitolabil ilmi al-munafasah, kepada ingin hanya sekedar menangan, ya, kalau hanya ingin
sekedar dianggap lebih baik, dijadikan kompetisi, perlombaan, maksudnya begitu. Mencari ilmu karena ilmu itu hebat, anggap hebat, ingin mendapatkan sanjungan, al-iftikhar. Jadi Anda kalau mendapatkan nilai baik dari manusia, hanya ingin dianggap agung oleh beliau, wattaqaddum 'alal uqra, atau kalian mencari untuk mendapatkan atas kerap amsal Allah tu law annaka fi talabil ilmi. Jadi kalau kalian itu hanya ingin dianggap lebih atau ya, jadi male yang kepuri are pantus re, are hebat re. Kalau tujuannya begitu, wastima, dan tujuannya juga agar dengan manusia ilah. Jadi kalau tujuannya agar wajah manusia itu berpaling, apa maknya nyari ilmu? Orang remale tahu, biar dia melihat sama saya. Gitu. Tujuannya agar dilihat. Wajam aku Anda mencari banyak untuk mengumpul aimata siru, tujuan mendapatkan dunia atau bernuansa dunia yang ingin viral, ingin dianggap hebat. Jadi kalau tujuan kalian mencari ilmu seperti itu, kata beliau, ini begini, Al-Ghazali ini mengajarkan bagaimana kita itu agar mendapatkan kemuliaan ilmu. Apa kata beliau? Jika engkau datang ke sini mencari ilmu dengan 5 karakter ini, dianggap saling perlombaan, ya, ingin mendapatkan yang terbaik atau ingin mendapatkan sanjungan, ya, supaya dianggap hebat, anggap yang pantas di depan, ya, atau kalian ingin mencari ilmu, maka apa kata beliau? Fi hadamidin, kehadiran kalian ke tempat itu tidak ada lain kecuali hanya akan menghancurkan agama kalian. Anta sa'in fi hadamidinik. Jadi berarti Anda usaha datang ke tempat ini mencari ilmu atau ke majelis-majelis pengajian yang lain adalah untuk menghancurkan agama kali. Jadi mun kun datang nekah teroe koca pinter, teroe koca hebat, teroe koca istiqomah, teroe koca enggak nikah, berarti kalian sudah salah niat, kata beliau. Sudah salah niat. Wa ihlaki nafsik, dan berarti kalian bukan hanya agama, kalian juga akan wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan tidak lama lagi kalian dengan dunia kalian. Jadi kalau tujuannya salah, sudah bahaya ini, bahaya. Sampai akhirat pun akan ditukar. Fasofaktuka, maka transaksi Anda, akadnya, akduka fi dzalikal bait khasirah,
aina kisah, akan menjadi rugi, akan menjadi rugi. Kenapa? Li'anna dunya fi muqabalati sawabil akhirah la syai'. Karena apa? Karena kepentingan dunia kalau dibandingkan dengan kepentingan akhirat, kepentingan dunia tidak ada apa-apanya, rugi. Nanti panjenengan bekal kasta, bekal rogi. Kenapa? Karena akan menukar kemuliaan akhirat dengan kepentingan dunia. Wa tijarat juga tasar bisnis Anda balikah lah akan punya kebaikan. Ini kinayah an adamin naf'i bidzalikal ilm, adalah senderan bahwa kalian pelajari sama sekali tidak akan mendatangkan manfaat. Jadi kalau kita itu belajar dengan niatan yang tidak baik, harapan yang tidak baik, ini bahaya. Jadi beginilah Al-Ghazali mengajarkan, ya. Setiap beliau itu ingin menyampaikan kajian-kajian ilmunya, maka beliau akan mentakhalli dulu sebelum tahalli. Tahalli itu artinya dibersihkan dulu hati kita, ya. Dibersihkan sebelum dapat ilmu, sebelum mendapatkan kemuliaan cahaya ilmu itu, hati dibersihkan dulu. Sama dengan gelas, sebelum dituangi oleh kita air, maka yang terbaik, jangan gelas kotor kita kasih air. Kalau gelasnya kotor, maka airnya juga ikut. Walaupun ilmu itu hebat, jadi wadah ilmu itu harus dibersihkan dulu. Maksudnya begitu. Memang begini nih Al-Ghazali ini merengis ya. Baru merengis. Padahal sekarang ini dunia, ya, dalam suasana gitu loh. Kalau kita tidak terkenal, tidak bisa konten dakwah, Ghazali muncul beberapa yang silam mengajarkan seperti ini, bahwasanya ada yang lebih hebat daripada sesuatu yang viral itu, ada sesuatu yang lebih hebat daripada kepentingan dunia yang sementara, akhirat. Wa muallimuka, sengaja ala isya, dalam kemaksiatan. Jadi kalau ada pada orang-orang yang mencari ilmu bukan karena Allah, pengajar, berarti dia membantu kepada kemaksiatan. Wa syarikun laka fi khusranik, dan dia berarti bersekutu dengan engkau. Kemudian wa huwa kaifin man min qati'it tariq, sama dengan pedang, ya, kepada orang yang menjadi qati'ut tariq, menjadi perampok, sama dengan seperti itu. Saya tidak merampok, tidak perampok itu. Bentan rong ico ya enje, bermah kun muka akila bengawa kandenge buka. Ada berarti anta syarikun, bersekutu dalam hal semacam itu. Maka Rasulullah bersabda, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin, ya, barang siapa yang membantu kemaksiatan walau bisyatri kalimatin, karena adalah dia merupakan bagian daripada orang yang melakukan maksiat. Kata para ulama, contohnya ada orang yang mau bunuh orang, mau tengkar dia, terus kita ada di tengahnya pada waktu itu. Kita tidak membantu mereka bertengkar, bertarung, tidak, tapi kita bilang beri, atas separuh kalimat lah uktul, separuh dari kalimat yang terdiri dari 4 huruf.
Hamzah, qaf, ta, lam. Uqtul. Terus kita bilang dua bisa kalimatin. Berarti kita termasuk bagian daripada yang ikut mencelakakan. Jadi begini. Jadi kalau ada orang yang mau belajar kepada kita, kemudian tujuannya sudah tidak baik, ya, hanya ingin kemuliaan dunia saja, hanya ingin mendapatkan kehebatan yang berbentuk sementara saja, maka jangan dibimbing dia dengan ilmu agama. Dengan ilmu yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kenapa? Ilmunya tidak akan bermanfaat. Ilmunya tidak akan membekas di hatinya. Justru ilmu itu akan menjadikan dia orang-orang yang celaka. Maksudnya begitu. Sama, ya, tidak layak kata para ulama seekor babi dikasih kalung emas yang indah. Demikian pula orang mencari ilmu kemudian dikasih ilmu yang mulia yang mendapat, ya, yang datang dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Jadi aneka pelajaran bukan hanya untuk panjenengan, untuk kaula abdina saya ngajar, saya maca, apabila tidak karena Allah neka bahaya. Ceramah tak karena Allah, itu kan, majelis tidak karena Allah, ini tidak karena Allah, neka bahaya. Makanya Al-Ghazali ini dijadikan tolak ukur oleh para ulama. Kalau orang itu senang kepada kitabnya Al-Ghazali, senang mengkaji pelajaran Al-Ghazali, berarti dia ulama-ulama akhirat. Tapi kalau dia sudah tidak senang kepada pelajaran Al-Ghazali, hati-hati, berarti dia ulama dunia, ya, yang hanya ingin meraih kepentingan sementara. Inilah ulama sang penakluk hati, ulama yang biasanya membuat lembut hati yang keras, ya. Ulama yang membuat nafsu yang selalu. Dan perkataan Al-Ghazali biasanya hati itu akan menjadi moga-moga manfaat tinggi, moga-moga barokah. Masih beklemes dengan terima keterangan kan bergerak ini kok onggo pangkat ngaji moga-moga istiqomah nggih insyaallah, karena kami ada tugas ini sebentar lagi, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, insyaallah nanti ke depan hidayah Allah akan betul-betul kuat di hati kita semuanya, ya. Insyaallah. Cuma engak nikah. Orang mau naik pangkat itu, ya, harus diberi seperti ini dulu. Jadi sebelum dapat ilmu, takhalli dulu, bersihan hati, bersihan jiwa, nanti ada tahalli, pengisian ilmu. Insyaallah hati kita menjadi bersih, jiwa kita menjadi bersih dan tenang, dan ilmu yang kita dapat, yang kita petik akan membimbing kita untuk meraih kesuksesan dan kemuliaan dunia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir mendapatkan hidayah khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Tetangga, lingkungan dan masyarakat yang sakit kita doakan moga-moga paring sehat sareng Gusti Allah, yang wafat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setuju, terutama para ibu-ibu muslimat diberikan oleh Allah kemampuan menjadi perempuan-perempuan yang salihah, anak-anak salihah semuanya mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Allah sampaikan semua hajat kita, hawaijat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Li zaman la bikul la illallah sa
Allah min zat wa min fitnati syaitan ya kam laka ala ihsanu kal qadir ya rahimu ya yunfir wa sallallahu ala wa Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait tahhiru qulubana ya Rabb tahhiru qulubana min na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa nafsin la talba wa du'ain la tusma wa anlat bi rahmatika ya Allah ya Allah ya Allah Rabbi faj'al mujtamana wa Rabbana hab lana min azwajina Rabbana في الدنيا حسنة وصلى الله على سيدنا الحمد لله رب العالمين الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا